Selamat pagi anak-anak, bersama Ibu Lucy. Hari ini kita akan belajar mengingat kembali tentang penggunaan huruf besar atau huruf kapital dan kata sapaan. Anak-anak, ketika di sekolah kita sudah belajar tentang huruf kapital atau huruf besar ini. Ibu hanya mengingatkan kembali saja kepada kalian. Penggunaan huruf besar atau huruf kapital itu biasanya digunakan untuk mengawali kalimat. Kemudian huruf kapital digunakan juga untuk menulis huruf pertama pada nama orang, nama hari, nama bulan, nama tempat, nama jalan, dan lain-lain. Contoh penggunaan huruf kapital di dalam kalimat. Contoh yang pertama, ibu menghidangkan kue lapis. Nah, kata ibu di sini juga menggunakan huruf besar. Mengapa? Karena kata ibu ini merupakan awal kalimat. Contoh berikutnya, Ino membantu Arin membawa makanan. Kata Ino dan Arin di sini juga menggunakan huruf besar. Mengapa menggunakan huruf besar? Karena kata Ino dan Arin ini adalah nama orang. Berikutnya, saya pergi ke toko Singgalang pada hari Sabtu. Di sini ada 4 huruf besar. Yang pertama pada kata saya. Saya merupakan awal kalimat, maka menggunakan huruf besar. Kemudian toko Singgalang. Ini juga pada kata toko serta Singgalang menggunakan huruf besar karena merupakan nama tempat. Dan yang berikutnya kata Sabtu, itu juga menggunakan huruf besar. Mengapa? Karena merupakan nama hari. Tetapi anak-anak harus ingat ya, kalau ada kalimat saya pergi ke toko pada hari Sabtu. Nah, kata toko di sini tidak menggunakan huruf besar. Mengapa tidak menggunakan huruf besar? Karena tidak ada nama tokonya. Jadi kalau tidak ada nama tokonya, maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Dan contoh yang terakhir, adik lahir pada bulan Januari. Nah, pada kata adik menggunakan huruf besar karena awal kalimat. Serta Januari menggunakan huruf besar karena ini merupakan nama bulan. Nah, yang selanjutnya anak-anak, ternyata huruf kapital itu bukan hanya digunakan untuk menulis huruf pertama pada nama orang, nama hari, dan sebagainya. Tetapi huruf kapital juga digunakan pada kata sapaan. Kita sudah belajar ya sedikit tentang kata sapaan ketika kita di sekolah. Ibu juga ingin mengingatkan kembali kepada kalian tentang kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang yang diajak bicara atau pihak kedua. Baik itu orang itu hanya seorang diri maupun lebih dari seorang diri. Bu, mengapa kok dikatakan pihak kedua? Karena kalau orang berbicara itu ada orang yang pertama dan orang yang kedua. Kita adalah orang yang pertama, orang pihak ke-1. Sedangkan orang yang diajak bicara itu merupakan orang pihak kedua. Nah, kata sapaan biasanya digunakan pada saat kita berdialog atau bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi kata sapaan tidak diucapkan ketika kita lagi sendirian, tetapi ketika kita berbicara dengan orang lain. Nah, saat menyapa kita juga harus menggunakan kata-kata yang sopan ya. Kemudian di dalam kalimat biasanya penulisan kata sapaan itu menggunakan huruf besar. Kita akan lanjutkan. Ada beberapa jenis kata sapaan, di antaranya kata sapaan yang merupakan nama diri. Contohnya Andi, Ino, Laras, Doni, dan lain-lain. Kemudian kata sapaan dalam kekerabatan seperti kakek, nenek, bapak, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Selanjutnya kata sapaan dalam bentuk kata ganti seperti kamu, kalian, engkau, anda. Kata sapaan dalam jabatan atau profesi seperti dokter, jenderal, kapten. Dan selanjutnya lagi kata sapaan sebagai pelaku seperti hadirin, penonton, pendengar, dan peserta. Nah, kata sapaan ini sebenarnya anak-anak bisa pelajari juga di buku tematik kelas 2G halaman 61. Nah, sekarang kita mau lihat contoh penggunaan kata sapaan di dalam kalimat. Kalimat yang pertama, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Nah, di dalam kalimat yang pertama ini ada 2 kata sapaan. Ya, yaitu kata anak-anak dan kata kalian. Nah, kalimat yang kedua, contoh kalimat yang kedua,
Ayo Doni, tangkap bola ini. Ayo Doni, tangkap bola ini. Nah, pada kalimat ini yang termasuk kata sapaannya adalah kata Doni. Kemudian kalimat yang ketiga, kemana ibu akan pergi? Yang merupakan kata sapaan pada kalimat tersebut adalah kata ibu. Sebenarnya saya sakit apa dokter? Nah, ini terdapat pada kalimat yang keempat ya. Sebenarnya saya sakit apa dokter? Nah, kata sapaan pada kalimat tersebut adalah kata dokter. Kemudian yang terakhir, selamat malam hadirin yang terhormat. Kata sapaan pada kalimat yang terakhir ini adalah kata hadirin. Nah, kata anak-anak, kata Doni, kata ibu, kata dokter, dan hadirin itu merupakan kata-kata sapaan yang telah tadi kita pelajari. Yang jenis-jenisnya juga sudah kita pelajari. Nah, sekian penjelasan dari ibu. Semoga kalian bisa mengerti. Setelah ini ibu berharap kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di link yang akan ibu berikan berikutnya. Selamat mengerjakan.